Mau ceritain perjalanan hidup gue ya, dari seorang people pleaser nih yang gak enakan sama orang sampai bisa jadi orang yang bodo amatan nih ya kan, yang bisa mentingin diri sendiri di atas pentingan orang lain. Jadi dulu gue tuh orangnya emang gak enakan banget sama orang gitu. Kalau misalkan ada apa-apa ya, orang minta tolong ke gue, misalkan gue keberatan pun nih, gue berusaha untuk bisa ngebantu meskipun hal itu ternyata merugikan gue. Nah, hal kayak gitu tuh keulang terus selama bertahun-tahun ya kan, sampai di titik suatu ketika gue berada di titik terendah dalam kehidupan gue. Jadi waktu itu tuh posisinya gue kayak lagi butuh pertolongan orang nih, tapi teman-teman gue yang selama ini gue bantu ya, mereka nggak ada seorang pun yang bisa bantu gue, dan bahkan mereka nggak peduli sama gue. Di situ gue sadar ternyata gue tuh selama ini terlalu naif sama orang ya kan. Gue pikir dengan gue baik sama orang itu akan melakukan kebaikan yang sama seperti gue melakukan kebaikan tersebut ke dia. Tapi ternyata gue terlalu naif, gue salah. Gue bener-bener sedih banget waktu itu. Gue ngerasa kayak dunia tuh jahat banget sih sama gue. Kok semua tuh gak adil ya, kenapa gue baik sama orang tapi orang jahat sama gue. Nah, untungnya ya, berkat gue terpuruk saat itu ya, gue tuh jadi sadar gitu. Dan itu adalah titik balik gue, dimana gue memutuskan untuk bisa tegas sama diri sendiri, untuk gak mau jadi orang yang gak enakan lagi sama orang. Dan gue akan bilang enggak ketika gue emang gak mau gitu. Gak akan lagi gue bilang iya ketika hati gue tuh gak mau, gue gak mau lagi. Tapi peristiwa kayak gitu tuh gak ngebuat gue trauma jadi orang baik ya. Gue tetap buat baik sama orang, cuman gue jadi bisa memposisikan diri gue kepada siapa gue harus berbuat baik gitu. Yang jelas ke orang-orang yang tahu rasa terima kasih, bukan yang gak tahu diri. Tapi karena kejadian itu ya, gue ngerasa gue tuh berubahnya langsung drastis gitu loh. Gue mulai unfriend dan ngeblokin orang-orang yang menurut gue tuh gue gak mau lagi berteman, karena gue merasa diri gue dirugikan. Itu langkah pertama yang gue ambil. Nah, seiring berjalannya waktu ya, mulailah muncul di mindset gue kayak, kenapa gue harus gak enakan sama orang ketika orang itu tuh justru enak-enak aja ke gue, semena-mena ke gue. Kenapa gue harus gak enakan sama dia gitu. Terus kan dulu orangnya gue tuh gak berani speak up gitu loh. Kalau misalkan gue ada ngerasa ganjel, gue ada ngerasa gak setuju atau ngerasa gak enak, gue tuh gak berani speak up, gue gak berani ngomong, gue gak berani mengutarakan pendapat gue. Sampai karena kejadian itu ya, gue tuh langsung jadi berani buat speak up gitu loh. Anehnya seperti itu, gue langsung bisa pede, gue langsung bisa mengutarakan pendapat gue ke orang kalau misalkan gue tuh gak suka dan gue gak nyaman. Keren gak tuh? Dan menurut gue ya, sifat egois itu ya, walaupun dia negatif ya, tapi kadang perlu loh untuk kita terapin di hari-hari ya kan. Kalau misalkan kita gak sedikit egois ya, kita tuh jadi gak bisa mentingin kepentingan kita di atas kepentingan orang lain. Nah, karena bolak-balik nerapin hal tersebut ya, gue tuh langsung bisa upgrade lagi nih skill gue ya kan. Yang tadinya tuh cuman berani bilang kayak enggak gitu, sekarang nih kalau misalkan gue udah gak nyaman ya sama orang, gue langsung ngomong to the point sama orang itu hal-hal apa yang gue gak suka dari dia. Keren gak gue? Tapi ya, tujuan gue menyampaikan ke teman gue hal-hal apa yang gue gak nyaman dari dia tuh bukan untuk memojokkan dia, enggak. Tapi justru gue pengen membangun dia supaya dia tuh bisa sadar gitu loh, kalau misalkan dia tuh kekurangannya ini, dan dia bisa belajar untuk bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, seperti itu. Lu tahu apa? Ketika gue nyampein hal tersebut ke teman gue ya, temen gue yang tadinya tuh semena-mena sama gue, mereka langsung jadi segan sama gue. Mereka jadi kayak sungkan gitu ke gue. Nah, gue tuh sebenarnya kayak gitu bukan supaya gue ditakutin orang ya, enggak. Tapi justru gue tuh supaya orang bisa respect sama gue, kayak gitu. Nah, dulu tuh gue orangnya juga gak tegaan sama orang ya kan. Jadi kalau misalkan ada teman gue nih pinjem duit, dulu tuh ada nggak ada gue usahain ada tuh, nggak baik banget tuh gue. Tapi sekarang nih, ketika gue ada teman yang mau minjem sama gue, terus gue rasa nih orang nggak bisa ngebalikin uang yang dia pinjem, jadi gue langsung bilang aja, maaf gue nggak bisa, gue ada duit tapi gue nggak minjemin lo. Dan lu tau apa, setelah gue ngomong kayak gitu ke teman gue yang itu tuh udah nggak pernah berani lagi yang namanya pinjem duit ke gue. Kena mental guys. Nah, terus gue jadi punya sifat sedikit jelek ya, kalau misalkan gue lagi gak nyaman nih di suatu situasi ya, gue langsung bersikap diam gitu. Gue gak mau buang-buang energi ya kan. Jadi kalau misalkan gue lagi gak nyaman ya udah bodo amat, gue diem aja, gue gak mau ngomong, gue gak mau ngapa-ngapain ya kan. Bodo amat tuh orang mau mikir apa. Nah, karena nerapin hal kayak gitu ya, gue tuh sama sekali gak ada perasaan bersalah. Justru gue tuh ngerasa ini yang terbaik buat diri gue. Gue gak mau diri gue lagi dirugikan demi kepentingan dan kebaikan orang lain. Terus kan dulu gue suka risau ya kalau misalkan ada orang yang ngomongin hal jelek tentang gue, kayak fitnah gue apalagi gitu. Tapi sekarang gue kayak bodo amat, lu mau ngomongin gue ABCD yang jelek-jelek ke gue bodo amat, gue gak peduli. Jadi ya menurut gue, kalau misalkan lu mau bener-bener berhenti dari orang yang people pleaser dan gak enakan sama orang, untuk bisa menjadi orang yang bodoh amatan, lu tuh bener-bener harus ngerasain dulu yang namanya situasi terpuruk ya. Karena ketika lu terpuruk nih, ketika lu berada di titik terendah lu dan gak ada seorang pun yang bisa lu andalin ya, lu tuh bakal bisa jadi sadar. Lu tuh justru bisa ngajarin lu untuk bisa self love ke diri lu sendiri, dan lu bisa mengenal diri lu sendiri jauh lebih dalam. Itulah kenapa lu jadi bisa lebih respect ke diri lu sendiri. Lu jadi gak mau kalau misalkan orang lain itu semena-mena sama diri lu. Dan memang sedikit perubahannya adalah lu bakal bisa menjadi sedikit lebih egois terhadap apapun gitu. Menurut gue itu adalah salah satu pertanda baik dimana lu tuh bisa berubah yang tadinya jadi orang yang gak enakan menjadi orang yang bukan enakan atau bukan tegaan ya, tapi lebih ke mawas diri dan lebih bijaksana lagi. Jadi kalau lu orang nanya kunci biar bisa jadi bodoh amatan tuh apa, ya lu harus sadar diri sih. Lu harus bisa self love dulu sama diri lu sendiri. Lu harus bisa mengenal diri lu sendiri jauh lebih lagi gitu. Kalau misalkan enggak ya mau sampai kapanpun lu akan diperbudak dengan perasaan gak enakan, dan nasi akan bisa terus diinjek-injek sama orang, diperlakuin semena-mena gitu. Kalau gue sih gak mau ya.
Buat lo orang yang masih jadi orang yang gak enakan dan people pleaser, semangat ya. Semoga kalian bisa cepet sadar kalau misalkan diri kalian tuh ya berharga guys. Jangan mau dirugikan sama orang lain yang gak menguntungkan Anda. Ya semoga cerita gue selama beberapa menit ini tuh bisa sedikit mengubah paradigma lo ya kan. Bisa sedikit menyadarkan lo lah, gue harapannya begitu sih. Pokoknya ingat kunci utamanya ya. Lo boleh peduli dan boleh sayang sama orang lain, tapi sebelum itu lo harus bisa peduli dan jauh lebih sayang sama diri lo sendiri sebelum lo mentingin kepentingan orang lain. Oke bestie, iya sama-sama.